Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Puluhan warga terserang demam berdarah di Karangasem. Seorang buruh bangunan tewas terseret ombak di Pantai Nyang-Nyang, Badung. Kabupaten Bangli mengirim 336 atlet ke ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2024 di Denpasar. Seorang buruh bangunan yang terseret ombak di Pantai Nyang-Nyang akhirnya Selasa lalu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah Misbahul Munir yang berusia 22 tahun ditemukan wisatawan di dekat bibir Pantai Nyang-Nyang, Badung. Jasad dalam keadaan terapung dengan kulit yang sudah memutih dan tanpa busana. Lokasi penemuan sekitar 500 meter dari tempat terakhir korban berenang bersama rekan-rekannya. Memasuki hari ketiga pada pukul 08.15 kami diinfokan oleh warga di pantai sebelah sana, dekat Babel, sebelah timur pantai Babel itu korban terdampar. Habis itu kita evakuasi beserta tim SAR gabungan sampai sini. Jenazah Misbahul dibawa ke RS Prof Murah untuk disemayamkan sementara sebelum diambil keluarganya. Korban pada hari Minggu lalu berenang bersama teman-temannya di Pantai Nyang-Nyang. Petugas balawista sempat menyaksikan korban bersama 5 orang rekannya berenang ke tengah laut, lalu disapu ombak. Rekan korban berhasil menyelamatkan diri, namun Misbahul bernasib naas, ia hanyut terseret ombak ke tengah laut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Polres Tabanan menangkap 2 dari 4 pencuri sepeda motor yang beroperasi lintas provinsi. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan 8 sepeda motor hasil pencurian di 13 TKP, salah satunya di Kota Denpasar. Kedua pelaku mencuri 8 sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu. Saat beraksi mereka berbagi tugas. 2 pelaku bertugas memantau dan mengantar, dan 2 orang lainnya sebagai eksekutor. Kasus pencurian ini terungkap karena salah satu pelaku ditangkap di perumahan Banjar Dukuh, Pulu Tengah, Tabanan dalam operasi justisi. Polisi menemukan 5 sepeda motor. Saat pengembangan berikutnya, polisi menangkap pelaku lainnya di Desa Bantas, Tabanan dan menemukan 3 sepeda motor curian dengan peralatan untuk mencuri seperti kunci letter T dan lain sebagainya. Jadi total barang bukti sebanyak 8 sepeda motor, kemudian 2 unit helm merek Ink Freedom, KYT, kunci letter T, dan plat nomor kendaraan. Kita berhasil kembangkan dengan pelaku 2 orang berhasil kita amankan dan kita lakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku. Mereka membawa dari 13 TKP yang berhasil kita amankan kan baru 8 motor. Jadi sisanya mereka sudah bawa, kami sudah melihat bahwa salah satu modusnya bukan dibawa naik kendaraan, tapi dinaikkan mobil. Polres Tabanan meminta 2 pelaku lainnya agar segera menyerahkan diri atau akan diambil tindakan tegas. Sementara sepeda motor curian yang lain diduga sudah dikirim ke Jawa dengan menggunakan mobil. Para tersangka mengirim sepeda motor tersebut secara bertahap dari salah satu rumah tersangka di Tabanan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Bea Cukai Ngurah Rai mulai menerapkan mandatori aplikasi Single Submission Export atau SSM
dan AutoGate sistem impor-ekspor. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses ekspor bagi para pelaku usaha di Indonesia, khususnya di Bali. SSM Ekspor adalah platform digital yang mengintegrasikan berbagai proses pengajuan dokumen ekspor, seperti pemberitahuan ekspor barang, surat keterangan asal, dan permohonan karantina dalam satu sistem. Dengan SSM Ekspor ini, seluruh data dan informasi yang diperlukan dapat disampaikan secara tunggal sehingga mengurangi repetisi dan duplikasi proses. Sistem ini diharapkan bisa memberikan jalan keluar untuk memfasilitasi antara lain proses ekspor, terutama ekspor perikanan, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Submission terkait karantina, baik itu ikan, hewan, dan tumbuhan ya, semuanya komoditas yang untuk ekspor di sini diharapkan bisa lebih efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya, sehingga eksportir yang di sini maupun yang katakanlah Bali ini kan sebenarnya airport yang merupakan transit dari daerah yang lain gitu ya, itu juga bisa kita support bersama semua stakeholder yang ada di Bali ini, terutama untuk sama-sama memangkas pos logistik dan sekaligus waktu. Kalau yang sebelumnya ya kalau waktu mungkin kita kan karena kalau ikan tuh memang butuh waktu yang lebih pendek sebenarnya untuk penerbangan. Karena adanya ini kita bisa mengurangi waktunya bisa 1 jam, bisa lebih cepat 1 jam ya? Iya, lebih cepat. Sehari lumayan banyak sih, apalagi pas lagi musimnya. 1 ton? Lebih dari 1 ton? Lebih dari 1 ton. Itu per hari? Per hari. Bisa. Kan nggak hanya satu perusahaan aja, banyak. Iya. Sejak bulan Mei 2024, tercatat 22 eksportir dengan 178 dokumen pemberitahuan ekspor barang telah menggunakan aplikasi SSM Ekspor dengan jenis komoditi berupa ikan sebanyak 169 ton dengan nilai devisa ekspor sebesar 54,6 miliar rupiah. Dengan aplikasi SSM Ekspor, ikan sebagai komoditi ekspor terbesar dari Bali diharapkan akan lebih meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.